SAW mengatakan as-sabru bil-tasabbur, al-ilmu bil-ta'allum, was-sabru bil-tasabbur, wal-ilmu bil-ta'allum. Kata Nabi SAW bahwa beda itu orang yang memang asalnya sabar, lalu kemudian sabar terus dia, dengan orang yang asalnya tidak sabar tapi dia berusaha untuk sabar. Begitu pula juga kata ulama kita, beda itu orang yang asalnya sering marah, lalu kemudian ada saatnya dia harus menahan marahnya itu. Kata ulama kita lebih besar pahalanya yang menahan rasa marah itu. Ya, lebih besar pahalanya kita menahan kemarahan dengan orang yang kan asalnya tidak marah. Kita mau marah tapi tahan. Jadi yang bisa kuat, jangan ikut. Kenapa tahu tahu? Dia. Oh iya. Ya seperti itu. Dia di ibu-ibu kampung Cede, masalah komunikasi otak itu sudah banyak tahu saya. Yang penting kemarin aku tahu Ustaz. Kalau memang kita gagal, tidak usah Oke, nanti kita rekam saat di sini sampai beliau mungkin nanti tidak senang sini lagi. Ya kami berusaha, berusaha sama teman-teman. Ini kan mestinya dibuatkan untuk kami, untuk teman-teman masyarakat CD. Kami akan selesaikan di sini. Jadi apa keinginan dari teman-teman masyarakat CD, insya Allah akan kami berusaha semaksimal mungkin insya Allah. Masa bilang, aku jangan dari ganti sekali. Tidak juga. Tidak juga tahu tidak jibeng. Jawabannya mungkin kami bisa makan ada kata dari Ustaz. Berjalan, silakan. Ya, ini yang bisa kita berikan informasi buat teman-teman menjadi persatuan kita. Bagaimana seharusnya kita bersilaturahmi bersama-sama kita, karena ya kita kepada teman-temannya dan ingat teman-teman di luar justru kita terjadi gesekan itu biasa lah insyaallah. Intinya kita tahu sekali kita harus menahan diri dan sabar. Kami buat panjang ada faktor. Ya, panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan izin fatwa untuk menyampaikan beberapa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kedatangannya Bang Ahmad Ayah, kemudian Bang Ruli, yang dari jauh dari Jakarta datang kemari di pengajian pertama kami Semansa 89 yang ada di ini. Terima kasih untuk idenya juga dari Pak Sekum, BN ya, terima kasih untuk idenya untuk kita ini. Oke, untuk yang untuk kelanjutannya dari pengajian kita ini ya kawan-kawan, ini adalah langkah awal untuk kita bagaimana kita menambah ilmu. Tadi oleh Ustaz Adil sudah dibilangkan bahwa siapa yang berjalan untuk menempuh mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya dan akan dilindungi sampai dia kembali ke rumahnya, berkumpul lagi bersama keluarganya. Oke, jadi ini adalah hal yang bagus. Terima kasih juga untuk nggak ada Dokter Hendra ya. Dokter Hendra kebetulan sakit. Jadi dia terima kasih untuk yang sponsori acara ini. Terima kasih semuanya. Oke, saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Ketua sama Ustaz Adil. Mungkin untuk berikutnya kita lakukan kalau saya sih untuk dalam bentuk kajian. Bagaimana misalnya kajian ibadah, bagaimana kita berwudu dengan baik, bagaimana kita sholat, gitu kan? Ya bahasanya saya karena saya juga masih rendah pemahamannya saya, kita belajar lah dulu kan, kita belajar bagaimana cara berwudu yang baik, mungkin gitu kan. Nah tadi juga kita misalnya bagaimana terkait dengan muamalah, gitu kan? Kita belajar dulu ya. Yang dasar-dasar dulu. Kita mulai dari kalau misalnya kita masuk surga desa dulu.
Ya nanti kalau kita sudah makin paham gitu kan, insya Allah kita bisa dapat podcast kayak kalau kota nih. Ya jadi ini mungkin nanti saya akan bicarakan sama Ustaz Tony, sama Pak Ketua Cil, sama Pak Seko untuk kelanjutannya kita punya ini gimana. Kalau tawaran saya sih mungkin 1 2 kali dalam sebulan kita kajian. Jadi misalnya kajian muamalah 1 kali 1 bulan, kajian apalagi 1 kali 1 bulan, gitu kan? Tapi jadi kami berkelanjutan terus, gitu kan? Meskipun dari Ustaz Adil sendiri dengan warga di sini itu tiap pekan ya, tiap pekan kita lakukan kajian. Jadi alhamdulillah, tolong Pak Ahmad Haidar Badruni sampaikan ke kawan di Jakarta bahwa masjid ini kalau waktu sholat fardu itu rata-rata kita dua saf, yang laki-laki, kemudian yang perempuan juga mungkin 1 saf 1 2 saf ya. Itu sholat fardu. Lebih banyak perempuan, gitu kan? Lebih banyak perempuan. Kalau yang mengaji di sini itu sekitar berapa Ustaz tadi? Anak-anak. Ada berapa? Sampai 30-40 ya, 40-an. Bahkan bukan cuma sekedar di warga sini, mungkin sudah ada yang dari jalan-jalan di pos depan itu ada pengajian. Jadi amanah kawan-kawan untuk memakmurkan masjid ini, insya Allah sampai detik ini kita masih penuhi gitu kan sampai detik ini ya, atau besok Oke, jadi insya Allah kita akan jaga amanah kawan-kawan semua untuk mengawal sampai berakhirnya masa kepengurusan kami nantinya ya, sesuatunya. Nah, kalau insya Allah kita akan tetap memakmurkan masjid ini, kan? Sama Lentang tadi sudah kita ngobrol-ngobrol sama Pak Haji juga sudah ngobrol-ngobrol mengenai kita bagaimana nanti untuk Ramadan. Kita sudah 30 hari, 40 hari lagi, 100 hari lagi ya kayaknya kita sudah memasuki Ramadan, gitu kan? Insya Allah kita akan maklukan lagi untuk ini, kita akan bikin kegiatan lagi, gitu kan? Nah ini titipan lagi dari warga Ustaz Adil. Ini tetap jadi masalah kami nanti. Bilang Ustaz Adil wani piro. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan di sini. Terima kasih banyak sudah meramaikan hampir tiap hari, hampir tiap pekan, selalu ada kegiatan-kegiatan baik yang di-share oleh saya langsung oleh Ustaz Adil maupun oleh Budama ke saya, gitu kan? Alhamdulillah, semoga ini terus berkelanjutan terus sampai ya kita semua dipanggil untuk menghadap. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua DKM. Terima kasih. Kedepan mungkin saya mau ada program satu Pak Ketua. Itu bahwa kalau katakan nomor masal, ya walaupun saya tahu mungkin dari besar. Ya, mana tak Pak dalam hukum data pertama, belum pergi ini boleh. Ini ya. Karena berapa kali kami adakan itu nomor masal, selalu peserta yang muda. Ya, jadi mungkin nanti kita akan cari suatu waktu, apakah mungkin menjelang akhir tahun dan teman-teman yang nanti di sini yang berusaha kita data memang sekarang atau karena kita tahu pertama kan teman-teman sini anak kita di sini dan mungkin di sekitar sini. Jadi kita juga siapkan berapa banyaknya, berapa kira-kira yang kita mampu. Karena yang saya tahu kemarin itu kita menggunakan satu orang itu 20.000 Pak Ketua. Itu banyaknya. Itu kalau yang normal, kalau yang normal mungkin biasanya kita harus menghubungi ini bisa dibawa sedikit. Ya nanti kita kembali dulu sampai masal dan tidak lama lagi kan Ramadan ini kurang sekitar 70 hari lagi, kurang hari Pak Ketua. Lagi 70 hari lagi kita harus
waktu sekali 3 hari untuk pemulihan. Jadi misalnya artinya masih sekolah, ada juga begitu, tapi kan mungkin ada yang khawatir segala macam, kan perlu waktu mungkin sekitar 1-2 hari untuk pemulihan di rumah. Jadi kita perlu berikan waktunya kira kapan, insyaallah. Jadi mungkin perlu kita latihan di sini dulu saja data memang, ya kita data dan kita akan bawa program insyaallah. Ini program besar insyaallah. Demikian kami ada mungkin ingin sampaikan dari bapak-bapak, dari ibu mungkin agar permintaan. Saya bisa. Iya, Pak Sego silakan. Satu sisi ada hadis yang mengatakan semua golongan di umat ini yang 73 golongan itu masuk neraka. Yang selamat hanya satu. Kami sampaikan kepada mahasiswa bahwa ingat, jangan hadis kedua dahulukan baru yang pertama. Masukkan dulu umat Islam ke dalam surga semua. Baru kemudian yang masuk neraka, yang bermaksiat, yang berdosa, dan yang lainnya, ya, yang tidak taat kepada Allah. Jangan kita ambil umat Islam semua, kemudian kita katakan kamu di neraka semua. Baru dipilih, Anda masuk surga, Anda masuk surga karena kajian di sini, Anda masuk surga karena kajian malam Kamis, Anda karena sama ustaz ini, Anda karena tidak kunut, Anda kunut, hati-hati, tidak boleh gitu. Umat Islam masuk surga dulu semua. Yang tidak mau banyak yang tidak. Seperti itu. Kemudian lalu berjumpa wala yakul. Umat ketika kita merasa sudah bersaudara, tidak boleh saling menzalimi dan tidak boleh saling menjatuhkan. Lalu kemudian wala yahqiru, dan tidak boleh merendahkan. Ingat Nabi SAW mengatakan bahwa tidak boleh layak kerana tidak ma'ruf syai'an. Tidak boleh melihat dan memandang orang sebelah mata. Mungkin kita unggul di satu sisi, tapi dia unggul di sisi lain. Kita mungkin rajin ibadah, sudah bagus pengamalan kita, bagus pemahaman kita, tapi mungkin sedikit sedekah kita. Ada mungkin orang banyak sedekahnya, tapi sedikit soal sunnahnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan surga banyak pintunya. Ya, bahkan mungkin ada amalan yang kita andalkan justru bukan kita masuk surga karena ini yang diandalkan. Bilal masuk surga bukan karena dia azan, ya, pemicu utamanya, tapi justru karena dia sering berwudu. Ada orang yang sholat tahajud terus, puasa terus, sedekah terus, tapi justru masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya adalah menyingkirkan gangguan bicara. Bahkan kata Nabi SAW, ada orang yang masuk neraka karena persoalan sepele saja. Maka tidak boleh meremehkan orang lain. Selama dia Islam, maka silakan. Ya, selama dia Islam, silakan muliakan dia. Harus kita muliakan selama dia Islam. Kemudian terakhir, asal imri'in min asyari an yaqtira akhahu muslim. Jadi katanya umat Islam itu bisa dilihat baik buruknya keislamannya itu bagaimana dia menghina orang atau tidak, merendahkan orang atau tidak. Kalau di sini merendahkan orang, maka kata Nabi SAW, seperti itulah kadar keburukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullul muslim, setiap muslim dengan muslim yang lainnya haram damu, tidak boleh membunuh. Ini sudah kita tahu jelas sekali. Kemudian malu, tidak boleh mencuri, jelas. Yang terakhir ini yang sering kita terjadi, wa'iltuhu, dan kehormatannya, ya, dan kehormatannya. Karena kita memandang sebelah mata, tidak ada apa-apanya dan yang lain. Kalau kita berbicara lagi dalam persoalan agama, empat mazhab, ketika mereka Imam Syafi'i ditanya tentang Imam Malik, beliau mengatakan innal malika kasyamsi di dunia. Malik itu seperti matahari di tengah-tengah dunia ini, ya, matahari yang menyinari kita. Ini banyak sekali. Imam Ahmad ketika ditanya kenapa Anda ketika datang ke sholat di belakang Syafi'i, Anda ini kunut. Imam Ahmad mengatakan kalau Imam Syafi'i kunut, Imam Syafi'i dibawa ke Imam Ahmad dan tidak kunut. Imam Syafi'i ditanya kenapa Anda tidak kunut, padahal kebiasaan Anda kunut. Dia mengatakan saya berada di belakang Imam Ahmad, tidak kunut maka saya tidak kunut juga. Dan mereka saling menghargai selama ada dalil yang mereka pegang.
Jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah haram ilmu. Selama mereka beriman kepada Allah, maka harus ada penghormatan terhadap mereka, harus ada memuliakan, ya, sifat kita memuliakan mereka dan tidak boleh merendahkan mereka. Demikian mungkin karena waktu kita terbatas. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Syukur Ustaz sudah mengucapkan. Ternyata waktu 20 menit itu sangat sebentar sekali. Saya bisa mendengar tapi ternyata sudah habis waktunya. Banyak sesuatu. Ya, mungkin ada sempat kata dari Ketua Aktif kita dalam rangka ya, mungkin ya. Sebelum ada sempat kata dari Ketua IKA atau Ketua Masjid, saya bertanya Ustaz. Saya pernah cara begini. Ternyata Imam Syafi'i dia lebih mementingkan itu monogami. Betul Ustaz? Ya, karena memang tadi saya semoga saya katakan yang cocok rata-rata Imam Syafi'i. Kemarin saya dengar ceramah, ternyata Imam Syafi'i itu lebih mementingkan, lebih menggunakan itu monogami bukan poligami. Betul terbaik Ustaz? Ya mungkin bisa dijelaskan dulu. Oke, tapi kita begitu. Kalau kau Ustaz bisa jawab kita. Karena yang ketiga itu monogami, lebih sunnah katanya. Dan kita ini kan masuk Imam Syafi'i rata-rata semua insya Allah. Kalau kita di Indonesia, nah ini katakan apakah benar apa keluarga tidak salah juga atau bagaimana, makanya akan kembali dalam kata Ustaz. Satu hari ada satu jawab. Yang kedua Ustaz, terakhir mungkin dari saya, bagaimana kira-kira tips-tips kita ini sebagai sebagai saudara atau masalah alhamdulillah. Dan saya berpikir ternyata itu Ustaz betul. Karena saya dengan diri saya sudah lama mengaji walaupun dari saya sudah panjang. Perasaan Ustaz semakin tua dan semakin berkorban. Dan tahu kenapa bisa begini, ternyata sudah lama. Biasa dulu Ustaz waktu saya di masjid, waktu saya muda, kalau ada anak masuk masjid terus tegur sama orang tua, itu orang tua marah-marah. Saya bilang dalam hati ini orang tua korporat. Sekarang bisa saya rasakan semakin tua saja saya berkorporat. Kira-kira apakah tidak ada tips khusus untuk melawan hal itu? Jadi kami ada dua, pertama masalah monogami, yang kedua masalah korporat. Saya belum mungkin atau kita bicara. Baik, kalau saya silakan. Saya mesti berbicara di sini. Ya, silakan. Ya, betul, itu merupakan bagian dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bahwa beliau memang lebih mendahulukan yang namanya monogami. Karena dan ini banyak sebenarnya, tapi di antara memang Nabi SAW bahwa selama Khadijah masih hidup, selalu bersama istri saja. Dan memang ini banyak turunannya dari pasal-pasal Syafi'i yang menyebutkan itu. Dan itu betul dari pada Imam Syafi'i. Bahkan salah satu perkataan dari Imam Ibnu Qudamah, Imam Maqdisi, pengarang kitab Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan satu perkataan atau satu pendapat yang kebetulan sebenarnya kemarin waktu kami penyelesaian di perbandingan mazhab, dosen tanya tentang ini. Saya tanya, kemudian dia bilang, boleh tidak perempuan mensyaratkan kepada laki-laki boleh nikah sama saya dan jangan poligami? Ini bu, yang punya perempuan itu syaratnya. Boleh tidak? Ya, kita menjawabnya. Boleh tidak kau poligami dengan saya, tidak poligami? Kita jawabannya. Ya, sebenarnya kali pertanyaan. Bentar. Boleh tidak? Ya, saat ini kami ditanya, boleh tidak? Baru juga dalam bahasa Arab tentunya. Bagaimana pandangan antum? Jadi kalau perempuan mau menikah, tapi syaratnya dia sampaikan kepada calonnya itu, boleh kamu menikah sama saya, tapi tidak boleh poligami. Ya, artinya kalau dalam bahasa Arab jadi wahidah, satu-satunya memang. Ya, memang ternyata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah lebih cenderung kepada pendapat membolehkan syarat seperti itu. Perbedaan pendapat ada yang mengatakan tidak boleh
bukan. Tapi Imam Ibnu Qudamah mengatakan tidak. Itu beda kasusnya. Sama misalnya orang tidak suka makan orang putih, ya, Anda kalau mau silahkan, sama gitu lagi. Ya, bukan berarti dia mendapatkan protes, tapi dia hanya tidak suka. Nah, sehingga kata beliau boleh mempersyaratkan seperti ini yang pertama. Tapi memang tadi kan ditanyakan Imam Syafi'i, betul Imam Syafi'i lebih berpandangan bahwa satu lagi Rashid itu sudah 3 bulan tidak salah pembahasannya tentangnya, betul ya? Ya. Dan itu memang cenderung akan bertambah frekuensi. Ya, Bapak masih di depan. Ini ada sedikit dari Dr. Ini apa? Isi sarung? Isi sarung? Hah? Seru. Woi, penyerahan dulu ya. Aing, penyerahan. Jadi beli kan lem, baru potong itu sampai tumbuh itu pohon naru ketapang tinggi naik. Selesai penyalaan apa lagi? Pagar. Pak Ruli ini teman-teman. Ini Bos. Ini perlu disampaikan. Ini Pak Ruli. Bos, ini masuk anda. Ya. Foto itu tadi kita panggil foto. Udah saya mau kita ngomong, Pak. Ayo. Ibu-ibu semua di sini ada. Iya. Siapa? Ketuanya. Ketua siapa? Paling kencang doanya. Bendahara. Oke. Serahkan sumbangan dari hamba Allah. Iya. Alumni Semansa. Alumni Semansa 89. Semoga bermanfaat buat majelis taklim ibu di kampus jadi. Doakan selalu. Iya, oke. Diterima oleh siapa? Ibu siapa? Getar-getar doa itu. Langsung haras. Doanya deh. Langsung. Iya. Bernilai ibadah di sana. Amin.